Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anjar Sari di mata pelajaran Fisika Peminatan kelas 10. Kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi logaritma. Kita mulai dulu dari pengertian dasar logaritma. Logaritma itu didefinisikan sebagai operasi matematika yang merupakan kebalikan dari eksponen atau pemangkatan ya. Jadi operasi matematika yang berlawanan dari pemangkatan atau eksponensial disebut sebagai logaritma. Untuk rumus logaritma yaitu kebalikan ini eksponensial ya, kebalikannya berarti A log B sama dengan C. Dari eksponensial B sama dengan A pangkat C ya. A ini merupakan basis, B-nya bilangan logaritma, dan C-nya itu adalah hasil dari logaritma. Kalau misalnya A log B, eksponen A yang menghasilkan B, bisa juga dibaca sebagai logaritma dengan bilangan pokok dari A, pokok A dari B, atau logaritma B terhadap bilangan pokok A ya. Jadi A log B itu dibaca logaritma dengan bilangan pokok A dari B atau logaritma B terhadap bilangan pokok A. Nah, ini contoh soalnya ya. Kalau misalnya kita ada operasi eksponensial atau pemangkatan, 8 sama dengan 2 pangkat 3, 4 sama dengan 2 pangkat 2, P sama dengan 2 pangkat Q. Nah, kalau misalnya kita tuliskan dalam bentuk logaritma, kita jabarkan terlebih dahulu mana A-nya, mana B-nya, mana C-nya ya. Nah, untuk soal nomor 1 misalnya B sama dengan 2 pangkat 3, itu kita tuliskan dulu persamaan eksponensial umumnya ya. B sama dengan A pangkat C, berarti di sini B-nya itu 8 ya. Kemudian A-nya 2 dan C-nya itu adalah 3 ya. B sama dengan 8, A sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 3. Kemudian bentuk eksponensial ini kita rubah menjadi A log B sama dengan C. Nah, A, B, C-nya kan sudah ditentukan di sini ya. A-nya 2, B-nya 8, dan C-nya 3. Jadi kita tinggal menggantinya saja. A itu sama dengan 2, maka 2 log B-nya itu 8, 2 log 8 sama dengan 3 ya. Nah, ini bentuk eksponensial. Jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kemudian yang kedua, 4 sama dengan 2 pangkat 2. Nah, kita tentukan lagi mana A-nya, mana B-nya, dan mana C-nya ya. Nah, kita tentukan dulu. B-nya di sini berarti 4, kemudian C-nya berarti 2, dan A-nya adalah 2 ya. Maka bentuk logaritma A log B. A log B sama dengan C-nya berarti A-nya 2, log B-nya adalah 4, sama dengan C, C-nya adalah 2 ya. Nah, ini artinya 2 pangkat 2 itu sama dengan 8 ya. Kemudian yang terakhir untuk P sama dengan 2 pangkat Q, kita tentukan ya A, B, C-nya. Maka di sini berarti A-nya itu adalah 2 ya, A-nya itu adalah 2. Kemudian B-nya itu P, dan C-nya itu adalah Q. Maka bentuk logaritma A log B sama dengan C adalah A-nya 2 berarti 2 log B, B-nya itu P, sama dengan C-nya yaitu Q ya, C-nya adalah Q ya. Nah, ini adalah perubahan dari bentuk eksponensial menjadi logaritma. Jadi tinggal mengikuti persamaan umumnya aja, yaitu A log B sama dengan C. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau mengerjakan kebalikannya, kita mau menentukan eksponensial dari logaritma ini, ya, kita tinggal mengikuti persamaan umumnya saja yang tadi ya. Yang A log B sama dengan C ya. Menjadi B sama dengan A pangkat C. Nah, ini bentuk logaritmanya yaitu
2 log 1 ya. Berarti kita tuliskan persamaannya itu A log B sama dengan C. Nah, ini kan C-nya belum ada ya. Nah, C-nya belum ada. Jadi kita cari nilai C-nya ya. Sama dengan C, sama dengan C, sama dengan C ya. Kemudian kita buat menjadi bentuk B sama dengan A pangkat C ya. Nah, kita tentukan di sini berarti A-nya itu ini ya. A itu sama dengan 2. Kemudian log B, log 1 berarti B-nya 1. Sama dengan C, C-nya belum diketahui ya. Oke, kita tuliskan B itu sama dengan 1, maka 1. 2-nya itu adalah A, berarti A pangkat C ya. A pangkat C. Nah, ini berarti artinya 2 pangkat berapa yang menghasilkan 1 ya. Nah, kalau misalnya bilangan yang menghasilkan pangkat 1 berarti 2-nya itu pangkat 0 ya. Maka di sini C-nya sama dengan 0. Kenapa pangkat 0? Karena bilangan berapapun yang pangkatnya 0 itu selalu 1. 2 pangkat 0, 1. 3 pangkat 0 itu 1. 4 pangkat 0 itu 1. 100 pangkat 0 itu 1. 1000 pangkat 0 juga 1 ya. Maka ini 2 pangkat berapa yang menghasilkan 1? Berarti 2 pangkat 0. Maka nilai C-nya itu adalah 0 ya. Kemudian berarti untuk bentuk eksponensialnya berarti B-nya sama dengan 1 ya. Kemudian A di sini berarti 2 dan C-nya adalah 0. Nah, ini bentuk eksponensialnya ya. 1 sama dengan 2 pangkat 0. Kemudian untuk nomor 2, 3 log 9. Kita tulis dulu persamaan logaritmanya A log 9. Berarti di sini A-nya sama dengan 3 ya. A log B ya, sorry. A log B sama dengan C ya. A log B sama dengan C, maka untuk A-nya sama dengan 3, kemudian B-nya sama dengan 9, dan C-nya berapa ya. Oke, kita rubah ke bentuk eksponensial, yaitu B sama dengan A pangkat C. B-nya itu 9, A-nya adalah 3, nah C-nya kita udah tahu ya berapa. Nah, berarti kalau misalnya mau mencari C-nya berapa, di sini ada 3, ada 9. Nah, 3 ini kita samakan dengan 9-nya, 9 itu kita samakan, berarti 3 pangkat berapa? Nah, 3 pangkat 2 ya, 3 pangkat 2, 3 pangkat C. Nah, kenapa 3? Karena kita mau menyamakan di bilangan yang sebelahnya ya. Ini kan 3 pangkat C. Berarti 3 pangkat 2 itu ya sama dengan 9. Nah, ini sama-sama 3 ya. Nah, nilai C-nya yang mana? Nah, nilai C-nya itu ini, 2 ya. Nah, C-nya pangkat 3, maka temannya juga, C-nya kan pangkat ya, maka temannya itu juga pangkat. Jadi, nilai C-nya itu sama dengan 2 ya. C sama dengan 2. Maka bentuk eksponensial B sama dengan A pangkat C, berarti B-nya di sini 9, A-nya adalah 3, dan C-nya adalah 2 ya. Yang terakhir 4 log 4 ya. 4 log 4 kita tulis dulu persamaan awalnya, yaitu A log B sama dengan C. Berarti untuk A-nya ini A log ya, berarti 4 log, maka A-nya 4. Kemudian log 4 log B berarti B-nya 4. Dan C-nya yang kita cari ya. C-nya berapa? Bentuk eksponensialnya adalah B sama dengan A pangkat C. B-nya 4, A-nya 4, dan C-nya berapa ya? Nah, ini karena sama-sama 4 ya, berarti ya 4 pangkat 1 itu sama dengan 4 ya. Berarti di sini 4 pangkat 1 sama dengan 4. 4C. Nah, mana nilai C-nya? Nah, C-nya pangkat, maka temannya juga pangkat. Jadi, nilai C-nya itu adalah 1 ya. Jadi, bentuk eksponensialnya adalah B sama dengan A pangkat C, B-nya itu 4, A-nya adalah 4, dan C-nya adalah 1. Nah, ini bentuk eksponensialnya. Kalau tadi mana bentuk eksponensialnya ini ya. Nah, itulah cara bagaimana kita merubah dari bentuk eksponensial ke logaritma. Jadi caranya seperti ini ya.
Dan ini cara mengubah dari bentuk logaritma ke bentuk eksponensial ya. Oke, itu saja video kali ini. Silakan belajar lagi di rumah untuk melatih bentuk dari eksponensial ke logaritma dan sebaliknya, dari logaritma ke bentuk eksponensial. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.